Dari Sungai Ambawang, Kalimantan Barat, saya Pendeta Gloria Natalia Pati Selana Kansil, menyapa sahabat GPIB dimanapun berada, lewat program Morning Call pagi ini, Rabu 4 Oktober 2023. Pagi ini saya berada di halaman sekolah SD Kristen Siloam 6, yang merupakan bagian dari Yapendik GPIB cabang Bethlehem Sungai Ambawang. Sebenarnya, Yapendik GPIB cabang Bethlehem Sungai Ambawang mempunyai 2 sekolah dasar Kristen. Yang pertama, Siloam 5 ada di Bajem Roti Hidup Tapak, dan ini Siloam 6 ada letaknya persis di samping gereja induk. Harapan saya, sahabat GPIB dimanapun berada, berkenan mendukung doa bagi pengurus cabang Yapendik GPIB Sungai Ambawang dan seluruh pengajar, bahkan seluruh siswa Siloam 6 ini, agar dapat terus berkembang dan menjadi berkat di tengah masyarakat, khususnya di Desa Lingga Sungai Ambawang ini. Baik, untuk mengawali hari ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Kitab Amsal pasal 6 ayat 16 sampai 17. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur pagi ini Tuhan berkenan memberikan kami kesempatan bangun dengan kekuatan, dengan kesehatan yang baru. Kami percaya berkat Tuhan yang baru pun telah Tuhan sediakan hari ini bagi kami. Dengan keyakinan itu kami mau belajar untuk menundukkan diri di hadapan Tuhan, dan saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kuasai kami dengan Roh Kudus, bimbinglah kami agar kami tidak hanya membaca dan mendengarkan, tetapi juga dapat mengerti, terlebih melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Amsal 6 ayat 16 sampai 17 akan saya bacakan versi Alkitab Terjemahan Baru 2. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjijikkan bagi dirinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tak bersalah. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Saya percaya semua sobat GPIB pasti tahu lagu yang sangat sederhana ini. Gitu sederhana lirik dan nadanya, yang seringkali ketika dinyanyikan menggunakan gerakan-gerakan yang menarik dan lucu. Namun, jika direnungkan kembali, lagu Sekolah Minggu yang sederhana ini memberi pesan kepada para pendengarnya untuk berhati-hati dalam melakukan segala sesuatu. Dan bicara soal hati-hati, tidaklah sesederhana lagu Sekolah Minggu ini. Bicara soal hati-hati sangat kompleks dan amat sangat penting. Jika tidak, firman Tuhan tidak mungkin mengatakannya dalam bacaan kita saat ini. Penulis Amsal dengan sangat jelas menyampaikan beberapa hal yang dibenci oleh Tuhan, bahkan yang menjijikkan di matanya. Tujuannya supaya setiap orang yang membaca berhati-hati dalam melakukan segala sesuatu. 3 di antara beberapa hal itu ada dalam bacaan kita pagi ini, yakni mata sombong, lidah dusta, dan tangan yang menumpahkan darah. Mari kita telisik satu persatu. Yang pertama, mata sombong. Mata sombong ini mengacu pada sifat yang superioritas. Mata yang selalu memandang rendah orang lain karena melihat bahwa tidak ada orang yang lebih daripada dia. Dia selalu memandang bahwa dirinya lebih daripada yang lain
Dan karena itu dia selalu memperlihatkan superioritasnya, suka meninggikan diri. Disinilah letak narsistik seseorang. Kesombongan bisa berwujud penghinaan terhadap orang lain yang dianggap, dipandang lebih rendah, dan juga bisa berwujud kekerasan hati yang tidak mau menerima atau mengakui kesalahan dan kekurangan. Seorang penulis Kristen, C.S. Lewis, mengatakan bahwa kesombongan adalah dosa yang paling berbahaya di antara semuanya. Karena ketika kita jatuh dalam dosa kesombongan, dosa keangkuhan ini, kita tidak menyadari bahwa kita telah jatuh di dalamnya. Ya, kesombongan dapat menutup mata hati kita sendiri. Yang kedua, sifat lain yang dibenci oleh Tuhan adalah lidah dusta. Lidah yang menganggap enteng kebenaran, atau menganggap bahwa kebenaran itu bisa dikompromikan. Cuman bohong sedikit-sedikit saja, apalah. Sifat pendusta, sifat pembohong ini adalah sifat iblis. Sebab iblis adalah bapa segala pendusta. Itu tertulis dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 44. Lidah dusta ini merupakan ciri-ciri orang yang manipulatif, yang memutarbalikkan kebenaran. Yang ketiga, sifat lain yang tidak kalah menjijikkan buat Tuhan adalah tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Saya kira konteksnya bukan hanya sekedar menumpahkan darah atau membunuh secara fisik, tapi juga segala sesuatu yang dilakukan untuk menghancurkan, untuk membunuh orang yang tidak bersalah, baik itu lewat ucapan maupun lewat tindakan. Bullying atau perundungan yang membunuh karakter orang lain. Sikap semena-mena orang kaya terhadap orang miskin, atau juragan yang menganiaya anak buahnya, atau ada juga kekerasan dalam rumah tangga, dan banyak hal lain yang tentunya hal-hal seperti ini masih sering terjadi dalam kehidupan kita zaman ini. Sahabat GPIB, 3 dari 7 hal yang dibenci Tuhan di atas ternyata bisa menjadi kecenderungan yang dilakukan oleh siapa saja tanpa memandang batas usia, jenis kelamin, atau agama manapun. Siapa saja cenderung dapat melakukannya. Oleh karena itu, kita sebagai orang percaya diajak untuk mengontrol narsistik, kecenderungan manipulatif, dan tindakan jahat dalam diri kita. Kita diajak untuk memperhatikan bagaimana seharusnya kita hidup. Karena adalah suatu kekejian bagi Tuhan jika kita tidak mampu mengelola mata, hati, pikiran, tutur kata, dan perbuatan kita, dan melakukan kejahatan, terlebih lagi merugikan orang lain. Sahabat GPIB, mari kita menjalani satu hari ini, bahkan seterusnya, dengan berhati-hati menggunakan mata, mulut, tangan, kaki kita, dengan berhati-hati dan menjaganya seturut dengan kehendak Tuhan. Mintalah hikmat dari Tuhan. Dia pasti akan menolong kita. Amin. Mari berdoa. Ucap syukur padamu ya Tuhan, pagi ini kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Ajarkan kami ya Tuhan, untuk melakukan kehendak Tuhan, menjauhi kecenderungan diri kami yang jahat, yang narsis, yang manipulatif. Ajarkan kami melakukan apa yang Tuhan mau kami lakukan, baik lewat pikiran kami, lewat tutur kata, dan perbuatan kami. Biarlah hari ini, besok, dan seterusnya
hikmat Tuhan menuntun kami melakukan apa yang Tuhan mau kami lakukan dalam hidup ini. Pagi ini kami akan mulai beraktivitas. Dimanapun kami beraktivitas, di sekolah, di kantor, di perjalanan, di lapangan, dimanapun itu Tuhan kami percaya. Tuhan menyertai kami. Tuhan menjauhkan kami dari segala yang tidak berkenan, keluar masuk kami Tuhan menjaga. Dan kami juga memohon kesehatan daripadamu. Jauhkan kami semua dari sakit penyakit. Dan biarlah hanya kasih karunia Tuhan yang membawa kami, yang membuat kami tetap ada dan tetap dalam berkat perlindungan dari Tuhan. Jika ada sahabat GPIB yang sedang lemah tubuh saat ini, ya Tuhan kami mohon, sembuhkanlah lewat obat-obatan, makanan, minuman, kuasa-Mu nyata, kehendak-Mu dinyatakan bagi setiap sahabat GPIB yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Ampuni segala salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah program Morning Call kita pagi ini. Selamat beraktivitas buat sahabat GPIB sekalian. Tuhan Yesus memberkati.